Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 1 Bagus Cahyo Prasetya NIM 202210169, 2 Ahmad Ghazali NIM 202210175, Indah Khairun Anissa NIM 202210201, Rizky Yulinar Erdiansyah NIM 202210267, dan saya sendiri Alika Zainari Fadianitya NIM 202210177 akan mempresentasikan tentang anjak piutang atau factoring. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Kemudian, pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembelian dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih perusahaan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang punya piutang. Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988, yaitu 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada para nasabah terdiri dari 1. Jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee, dan besarnya piutang berdasarkan persentase tertentu. Kemudian, besarnya fee yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya kesulitan atau jumlah piutang yang ditagihkan. Yang kedua, biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien, dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain 1. Kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditor atau klien. Transaksi kegiatan anjak piutang. Keterangan pada gambar tersebut: 1. Kreditur menyerahkan persoalan piutangannya kepada perusahaan anjak piutang dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. 2. Perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Yang ketiga, debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Fasilitas yang diberikan: 1. Berdasarkan pemberitahuan, yaitu disclose dan undisclose. 2. Berdasarkan tanggung jawab, with resource dan without resource. 3. Berdasarkan pelanggan, full service factoring, resource factoring, co-factoring, maturity factoring, invoice discount, undisclosed factoring, dan advance payment. 4. Berdasarkan wilayah, domestic factoring dan international factoring.
Jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang. 1. Jasa pembiayaan. Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka pre-financing kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with resource atau dengan without resource. Dalam hal ini besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. 2. Jasa non pembiayaan meliputi A. Analisis kelayakan suatu kredit. B. Melakukan administrasi kredit. C. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. D. Pelindungan terhadap suatu risiko kredit. Keuntungan anjak piutang. 1. Bagi perusahaan anjak piutang, A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. B. Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitor. C. Membantu manajemen pihak kreditor dalam menyelenggarakan kredit. 2. Bagi kreditor atau klien, A. Mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. B. Memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. C. Memperlancar kegiatan usaha. D. Dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. 3. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.